sosmed terus. Guru-gurunya tidak bisa mengharapkan anak-anak didiknya tidak bermain sosmed kalau di depan anak-anaknya guru-gurunya buka TikTok, buka Facebook, buka X. Kan jadinya apa bahasa Sundanya ya kan, kalau itu teh jadi pada apa namanya, kepengen juga gitu, nuturkan, ngikutin gitu. Jadi kita ini harus kerja kolaborasi. Nah, kami bacakan ya adik-adik sedikit saja. Jadi kalau aturannya, karena ini sifatnya sosialisasi, maka Ibu Menteri harus membaca sedikit aturan-aturan. Pertama, minimum usia anak di bawah 13 tahun hanya boleh mengakses platform khusus anak dengan resiko rendah dengan persetujuan orang tua atau wali anak. Anak usia 13 sampai 15 tahun akses ke platform dengan risiko rendah dengan persetujuan orang tua dan wali anak. Wali anak ini bisa termasuk guru-guru. Kemudian anak 16 sampai 18 tahun akses ke platform dengan risiko tinggi atau rendah dengan persetujuan orang tua atau wali anak. Kemudian baru 18 tahun yang sudah tidak diatur. Sebagaimana kalau kita tadi saya sampaikan, kami ulangi lagi, seperti kalau nyetir mobil. Nyetir mobil itu mau diajarin gimana, kita yakin tetap tidak boleh. Ada penundaan usia sampai usia tertentu. Nah, nanti yang dilarang juga adalah profiling dari anak. Jadi anak-anak itu sekarang kalau tanpa sadar data-datanya itu diserap di profile. Itu. Ini sumber kejahatan. Jadi tahu kapan anak ini keluar, suka warna apa, hobi apa, rumah di mana, temannya siapa. Ini yang kita juga di aturan PP yang baru ditandatangani Presiden ini kita atur bahwa platform tidak boleh atau dilarang untuk melakukan profiling terhadap anak. Ini juga Pak Gub mungkin untuk diketahui supaya nanti bisa kerjasama juga. Platform juga di PP ini diwajibkan melakukan literasi atau edukasi. Jadi mereka tidak boleh masuk hanya menggunakan, tadi disampaikan, jadi pasarnya Indonesia dijadikan pasar tanpa memberi edukasi. Jadi nanti tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari kepala daerah, para platform juga di aturan ini diwajibkan untuk melakukan edukasi secara rutin kepada anak dan juga kepada orang tua. Ini sekali lagi kita melihat banyak sekali kasus. Tadi Pak Gubernur menyampaikan di Jawa Barat sendiri banyak sekali ada anak yang membunuh, mohon maaf, kakeknya sendiri, keluarga sendiri. Itu di Purwakarta ya kan ya, di Purwakarta. Belum Jawa Barat ini penduduknya salah satu tertinggi di Indonesia. Jadi pasti mengaturnya memang harus dengan kepercayaan diri, harus dengan keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Namanya provinsi salah satu terbesar di Indonesia. Kejahatan-kejahatan lain banyak lagi tanpa menafikan bahwa memang ada yang bagus. Makanya Indonesia ini tidak membuat aturan dilarang semua, tidak. Selama memang dianggap profil resiko rendah dan bagus untuk anak, anak boleh masuk ke sosial media tersebut. Yang dilarang adalah yang sekali lagi resiko tinggi. Pengguna HP anak-anak berapa persen sih kira-kira, ada yang tahu tidak? Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun itu 48%. Jadi dari total pengguna internet di Indonesia itu 80%-nya adalah anak usia di bawah 18 tahun. Total pengguna internet di Indonesia itu kurang lebih 80% dari total penduduk Indonesia atau 212 juta. Jadi Indonesia ini memang pangsa pasar yang luar biasa menggiurkan karena pengguna internet 212 juta. Kemudian bukan hanya menggunakan internet aktif, benar tidak? Sehari berapa jam adik-adik di Semandua ini? 7 jam. Memang kalau menurut rata-rata tadi di atas 5 jam atau tepatnya kurang lebih di Indonesia ini kan 8 jam. Itu tuh kurang lebih. Kalau yang muda-muda ini kita curigai lebih dari 8 jam. Ya, jadi ini yang jadi perhatian kita tadi. Selain kontennya yang negatif, ya kita yakin ada konten positif, kita tahu juga banyak manfaat, tapi ada konten negatif. Kemudian ada yang mungkin kontennya tidak bermasalah tapi membuat adiksi, ketergantungan, yang juga membuat akhirnya ketika dilarang anak-anak mudah tantrum atau marah-marah.
Mohon maaf saya sebutkan lagi di sini untuk Jawa Barat misalnya untuk angka judi online-nya masih tinggi. Jadi Pak Gubernur kenapa harus keras? PR-nya banyak. PR-nya banyak karena jumlah penduduknya banyak. Tapi insya Allah yakin nggak Pak Gubernurnya bisa? Oh suaranya kayak kurang yakin ceritanya. Gitu. Kemudian pinjolnya juga banyak ya. Jadi memang harus kita titipkan juga kepada Pak Gubernur. Saya sekaligus menutup bahwa ini kita kerja sama-sama kan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terima kasih. Saya tutup di sini. Mungkin nanti ada dialog Mbak ya. Kalau ada yang mau curhat, boleh. Kalau mau curhat langsung. Terima kasih. Yang mau curhat siapa? Oke. Siapa yang mau ngomong sama Bu Menteri? Oke, sini. Udah, ya, kamu sok. Udah. Terima kasih. Tadi kau sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di situ di Zaki. Kang Rudi. Mohon izin Di Zaki. Bapak, Git. Ibu. Kasih tahu tapi. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai perundungan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perundungan di zaman sekarang tidak hanya terjadi secara langsung, akan tetapi terjadi juga secara di internet atau media sosial. Nah, sepengalaman saya juga banyak teman-teman saya yang mengalami hal tersebut, bahkan sampai dengan terkena mentalnya. Pertanyaan saya, apakah kita bisa membantu melaporkan hal tersebut dan sebaiknya laporan tersebut dilaporkan kemana gitu? Terima kasih. Rafli pernah nggak mengalami perundungan, bullying di sosial media? Pernah? Sempat nyari posisi yang enak, jadi ya goyang-goyang ampurawe. Siapa yang pernah di sini kalau boleh tahu? Boleh ya Pak Gubernur ya. Perempuan. Nah ini juga banyak korban sudah anak-anak perempuan lagi. Siapa lagi yang pernah kalau kena penipuan? Penipuan? Paling banyak penipuan apa? Oh, itu banyak Pak. Yang kena penipuan, lihat perempuan di sosmed bagus disamperin jelek. Tepuk tangan dong biar ketawa. Pernah ketemu kena penipuan di sosmed? Pasti banyak. Kamu pernah nggak? Ada yang pernah angkat tangan? Penipuan apa? Sini. Oke, pernah ditipu sama cowok? Gimana? Kamu ditipunya gimana? Awalnya saya kan beli paket. Paketnya apa yang dipesan? Sunscreen. Skincare. Ya, sunscreen. Oh, kamu tuh udah gulis pakai begitu. Terus gimana? Terus abis itu aku kayak ada yang ngechat di HP ini ya. Tapi di situ tuh kayak Ninja Express. Terus pas abis itu katanya nanti pengembalian dana dari link. Aku kan bisa detek video di sini dari kelas juga. Terus pas habis gitu aku pencet karena aku ada saldo hampir 400.000. Terus itu semuanya kamu punya uangnya? Kan nabung, itu nabung Pak. Nabung? Ya karena kalau di cash suka diambil gitu. Sudah nabung lama-lama terus kesedot uangnya. Iya betul. Nah ini penipuan juga menyasar anak-anak. Kamu kesedot duitnya? Kesedot semuanya. Jadi Berapa? kan ada Lapor biar kan diganti. 400? ada 438.000. Terus 90 perak. Nah, cuman di saldoku cuma 1.000. Ganti. Makasih banyak. Tapi jangan main itu lagi. Nanti ketipu. Ini kaos ya, kaos. Udah lunas tuh. Iya. Ada yang ngacung lagi. Saya ketipu 5 juta. Nah ini contoh, jadi anak-anak tuh juga rentan penipuan. Ini tadi perundungan. Makasih ya, siapa namanya? Keisha Bapak. Keisha. Orang mana? Orang sini. Bapak kamu siapa? Bapak kamu siapa? Dian. Dia kerjanya apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Oh, pantesan kamu sudah jadi direktur. Udah, ngasih. Ini dibulinya kenapa, Mbak? Bu Menteri ya, karena dibully kenapa? Ya baik.
izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kanselatin Najara. Jadi kebetulan saya di sini kan murid baru juga, pas naik kelas 11 baru pindah ke sini. Sebelumnya dibully karena bersirkel. Jadi saya join sama salah satu circle. Terus pasti dalam circle adalah ngomongin seseorang. Pas saya yang nggak masuk, nah circle sini yang di depan cantik, nanti kalau lihat ke belakang cantik lagi. Gitu. Benar nggak? Laki-laki ganteng semua ya? Yang Laki-laki ganteng. semua. Pak Gubernurnya? Lumayan. Jomblo. Ke Indramayu nanti jam 8 malam. Karena sudah mau membuka cerita ya tadi ya. Pokoknya yang ke depan kasih 200. Tarik pindah kameranya hese Oh, semangat tuh. Makasih. Siapa lagi yang mau cerita pengalaman mungkin ditipu? Ada nggak ya? Kamu kenapa? Sini. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aduh. Hai. Kamu kenapa? Nggak boleh ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya kamu kenapa? Kamu curhat sama Bu Menteri. Oh iya. Nepangkeun wastapun Ipan di 11 sengrasi hiji. Hebat. Kurang mana? Orang Benteng, Pak. Itu sampah. Sampah, Kak. Kadirek naon? Bade nyarita, Pak. Ngomong ke naon? Kamu ngomong Sunda, karek ngomong naon, nek curhat naon. Jadi menurut pengalaman saya tuh di rumah ya, Pak. Jadi kenapa banyak sekali anak kecil meninggalkan budaya yang saya dulu jalani dengan teman-teman saya. Dulu saya berteman-teman saya sering main bukan kecing sumput, Pangal, iya, gatri, engklek, ya. Tapi yang saya lecor, jajan, kurang tahu. ngerti. Nah sekarang kenapa banyak? Pencuk. Iya. Pencuk, Ya, nggak tahu. Tanya. Kenapa sekarang banyak anak-anak tuh tidak lagi di era itu? Kecor. Mundur deh. Kenapa anak-anak kecil sekarang tuh meninggalkan budaya menurut saya itu dapat Iya. Kalau menurut Ivan kenapa? Punya adik nggak di rumah? saya kebetulan tinggal sendiri di rumah. Tinggal